Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Setiawati. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai limit fungsi dalam mata kuliah analisis real. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, terdapat definisi 4.1.1. Misalkan A subset R. Suatu titik C anggota bilangan real adalah titik klaster dari A jika setiap lingkungan delta V delta C sama dengan C min delta, C plus delta. Dari C memuat paling kurang satu titik dari A yang berbeda dengan C. Selanjutnya teorema 4.1.2. Suatu bilangan C anggota R merupakan titik klaster dari A subset R jika dan hanya jika terdapat barisan bilangan real AN dalam A dengan AN tidak sama dengan C untuk semua N merupakan anggota bilangan asli sedemikian sehingga limit AN sama dengan C. Untuk pembuktiannya, jika C merupakan titik klaster dari A, maka untuk setiap N anggota N, lingkungan 1 per N, V1 per NC, memuat paling kurang satu titik yang berbeda dengan C. Jika titik yang dimaksud adalah AN, maka AN anggota A, AN tidak sama dengan C, dan limit AN sama dengan C. Sebaliknya, jika terdapat suatu barisan AN dalam A per C, dengan limit AN sama dengan C, maka untuk sebarang delta lebih dari 0 terdapat bilangan asli K delta, sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K delta, maka AN anggota dari V delta C. Oleh karena itu, lingkungan delta dari C V delta C memuat titik-titik AN dengan N lebih dari sama dengan K delta, yang mana termuat dalam A dan berbeda dengan C. Selanjutnya terdapat definisi 4.1.4. Misalkan A subset R dengan F merupakan fungsi yang memetakan A ke R dan C suatu titik klaster dari A, kita katakan bahwa suatu bilangan real L merupakan limit dari F pada C jika diberikan sebarang lingkungan epsilon dari L V epsilon L, maka terdapat lingkungan delta dari C V delta C sedemikian sehingga jika X tidak sama dengan C sebarang titik dari F delta C irisan A, maka Fx termasuk dalam V epsilon L. Selanjutnya teorema 4.1.5. Jika F merupakan fungsi yang memetakan A ke R dan C suatu titik klaster dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Untuk pembuktiannya, kita andaikan kontradiksi, yaitu terdapat bilangan real L aksen tidak sama dengan L double aksen yang memenuhi definisi 4.1.4. Kita pilih epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga lingkungan epsilon V epsilon L aksen dan V epsilon L double aksen saling lepas. Untuk contohnya, kita dapat mengambil sebarang epsilon yang lebih kecil dari setengah mutlak L aksen dikurangi L double aksen. Maka menurut definisi 4.1.4 terdapat delta aksen lebih dari 0 sedemikian sehingga jika X barang titik dalam A irisan V delta C dan X tidak sama dengan C, maka Fx termuat dalam V epsilon L aksen. Secara serupa, terdapat delta double aksen lebih dari 0, sedemikian sehingga jika X sebarang titik dalam A irisan V delta double aksen C dan X tidak sama dengan C, maka Fx termuat dalam V epsilon L double aksen. Sekarang kita ambil delta sama dengan min delta aksen, delta double aksen, dan misalkan V delta C lingkungan delta dari C. Karena C titik klaster dari A, maka terdapat paling sedikit satu titik X0 tidak sama dengan C. Sedemikian sehingga X0 anggota dari A irisan V delta C. Akibatnya, Fx0 mesti termasuk dalam V epsilon L aksen dan V epsilon L double aksen, yang mana kontradiksi dengan fakta bahwa kedua himpunan ini saling lepas. Jadi, asumsi bahwa L aksen tidak sama dengan L double aksen merupakan limit-limit F pada C menimbulkan kontradiksi.
Selanjutnya, teorema 4.1.6 mengenai kriteria epsilon delta untuk limit. Misalkan, f merupakan fungsi yang memetakan A ke R dan C suatu titik klaster dari A, maka yang pertama, limit X hingga C dengan F sama dengan L jika dan hanya jika. Yang kedua, untuk sebarang epsilon lebih dari 0 terdapat suatu delta epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga jika X anggota A dan mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta epsilon, maka nilai mutlak dari Fx min L kurang dari epsilon. Untuk pembuktiannya, kita anggap bahwa F ini mempunyai limit L pada C, maka diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih dari 0. Sedemikian sehingga, untuk setiap X dalam A yang merupakan unsur dalam lingkungan delta, dari C, V delta C, X tidak sama dengan C, dan nilai Fx ini termasuk dalam lingkungan epsilon dari L, V epsilon L. Akan tetapi, X anggota V delta C dan X tidak sama dengan C jika dan hanya jika mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta. Ini juga Fx termasuk dalam V epsilon L jika dan hanya jika mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Jadi jika X anggota A memenuhi mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari epsilon, kurang dari delta, maka Fx memenuhi mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Tadi kita sudah membuktikan pernyataan pertama ke pernyataan kedua. Sekarang kita akan buktikan sebaliknya. Jika syarat yang dinyatakan dalam pernyataan kedua berlaku, maka kita ambil lingkungan delta V delta C sama dengan C min delta, C plus delta, dan lingkungan epsilon V epsilon L sama dengan L min epsilon, L plus epsilon. Maka syarat kedua berakibat jika X masuk dalam V delta C di mana X anggota A dan X tidak sama dengan C, maka Fx termasuk dalam V epsilon L. Oleh karena itu, menurut definisi 4.1.4, F mempunyai limit L pada C. Yang terakhir, terdapat teorema 4.1.8 mengenai kriteria barisan untuk limit. Misalkan F merupakan fungsi yang memetakan A ke R dan C suatu titik klaster dari A, maka yang pertama, limit X hingga C dengan F sama dengan L jika dan hanya jika. Yang kedua, untuk sebarang barisan Xn dalam A yang konvergen ke C sedemikian sehingga X tidak sama dengan C untuk semua N anggota N, barisan Fxn konvergen ke L. Untuk pembuktiannya, kita anggap bahwa F ini mempunyai limit L pada C dan kita asumsikan Xn ini barisan dalam A dengan limit X hingga C Xn sama dengan C dan Xn tidak sama dengan C untuk semua N anggota N. Kita akan membuktikan bahwa barisan Fxn konvergen ke L. Misalkan diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang, maka dengan kriteria epsilon delta pada teorema 4.1.6 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga jika X memenuhi mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta di mana X anggota A, maka Fx memenuhi mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Selanjutnya, dengan menggunakan definisi kekonvergenan barisan untuk delta yang digunakan untuk memperoleh bilangan asli K delta sedemikian sehingga jika N lebih dari K delta, maka mutlak Xn min C kurang dari delta. Akan tetapi untuk setiap Xn yang demikian kita mempunyai mutlak Fxn min L kurang dari epsilon. Jadi jika N lebih dari K delta, maka mutlak Fxn min L kurang dari epsilon. Oleh karena itu, barisan Fxn konvergen ke L. Sekian penyampaian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.